Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dahlan Satria Palu di channel Mahir. Sebelum kita mulai video ketiga ini, mari kita berkenalan dulu. Nama saya Dahlan Satria Palu. Saya lulus dari teknik mesin, sudah bekerja di berbagai area industri sekitar lebih dari 15 tahun. Posisi saya saat ini, saya bekerja di salah satu aviation industry, MRO, salah satu yang terbesar di Southeast Asia. Saya memiliki personal website. Jika ingin perkenalan atau ingin ngobrol di www.mahirgroups.com. Langsung saja, ini video ketiga kita. Kemarin pembahasannya sudah sampai di section 3 ya, di where. Di video ke-1 dan video kedua sudah membahas tentang section di select from, lalu order by, lalu di section 3 yaitu filtering. Silahkan rekan-rekan buka CMD, lalu jangan lupa aktifkan sum-nya dengan mengaktifkan menstart modul MySQL. Lalu kita mulai saja. Pertama kita buat kita masuk ke folder cd change directory cd ..2 backslash sum, ke folder sum ya, karena modulnya ada di folder sum. Lalu MySQL, lalu di folder bin, enter. Lalu jangan lupa ketikkan MySQL apa ya, kalau nggak salah -u, usernya root tanpa password ya. Berarti kalau sudah masuk ke MariaDB ini berarti sudah jalan ya MySQL-nya atau MariaDB-nya. Lalu kita ketikkan, kita mau lihat database-nya itu apa saja. Kita ketik show databases. Sorry, kita ulang lagi ya, karena dia harus dibayar titik koma, lalu databases titik koma, jangan lupa titik koma ya. Nah, ini kita gunakan database terakhir kita, yaitu use database-nya classic models. Nah, itu habis itu kita show tables, jangan lupa titik koma. Nah, kali ini kita akan bahas tentang query show distinct. Jadi di query show distinct ini dia itu menggrupkan atau menghilangkan apa istilahnya ya, data-data yang dia ada yang sama dengan cara menggunakan kata keyword groups ya, group by. Misal kita select tabel apa misalnya, kita select tabel, kita select semua ya dengan tanda bintang, berarti kita men-select semua field atau kolom yang ada di tabel. Kita ambil tabel order details misalnya aja. Kemarin kita sudah coba customer employees ya. Kita coba formnya jangan lupa ya. Kita select, memilih data, mengambil semua kolom dari from tabel order details. Jangan lupa S-nya nih. Lalu titik koma, lalu enter. Nah, ini semua data order yang ada di tabel detail. Ini ada banyak nih. Nah, kita misalnya ingin mengkelompokkan datanya ya.
apa saja data yang dipakai. Oh, masih jalan nih, terlalu banyak datanya nih. Ada 2996. Nah, kita misalnya ini kan ada data tabelnya ini kan uh, ini kan ada banyak nih, ada 2000. Itu kan ada kolomnya itu kalau nggak salah ada apa aja nih? Ada order number, product code, quantity order, purchase each, dan order line number ya. Nah, misal kita mau ngambil data yang order number aja misalnya, yang datanya lebih dari totalnya lebih dari 60.000 misalnya. Kita bisa select kita kayak kemarin ya, kita bisa memilih tabel mana apa istilahnya, kolom mana saja yang kita mau ambil. Misalnya kolom order apa tadi ya, order number ya. Kita lihat dulu, kita mau nyari order number. Kita tadi mau lihat yang order number. Nah, kita mau kelompokkan dulu nih, order numbernya kan sama nih. Nah, kita nggak mau melakukan perulangan, kita mau ngambil data apa saja sih nomor order numbernya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan ini caranya. Ada berapa nih order number misalnya, kita kelompokkan misalnya. Di sini kita select, misalnya kita select all aja ya. Kita select all from. Misalnya tadi ya, kita udah ketikkan dengan menekan tombol panah atas. Berarti kelihatan nih from table order number, tapi kita tambahkan group by. Jadi kita grouping. Jadi kita grouping tabel, di dalam tabel itu kita group. Yang kita group itu berdasarkan misalnya tadi order number. Nah, ini kita grouping misalnya ini ya. Coba kita tes. Nah, di sini jadi berkurang nih, ada 326 data raw. Jadi semua datanya itu diambil yang paling pertama, di search, lalu diklasifikasikan. Jadi yang tadi sama, jadi berkurang nih. Tadi ada berapa ya? Tadi ada 300 ya. Nah, ini Nah, ini. Nah, ini ada tadi cuman ada satu kan. Nah, di kelompok jadi satu. Cuman totalnya dia ngambil yang pertama. 136 itu yang paling pertama. Nah, dia ngambil setiap data. Nah, ini kita misalnya mau ngambil nih jumlah transaksi yang ada dengan order number 101 ini ada berapa? Ada 4 kan, ada 4 ya. Ini kita tambahkan. Kita tambahkan each price-nya ini. Ya kan? Kita tambahkan. Jadi tinggal kita nambahkan query-nya di sini. Misalnya yang tadi kita tambahkan misalnya udah di group by. Lalu kita mau ambil data, kita tambah nih query-nya. Kita mau ngambil misalnya di grouping by ini, lalu kita bisa jumlahkan data tersebut. Misalnya kita mau ngambil order number, kita bisa pilih ya, seperti tutorial yang video kedua, order numbernya berapa. Lalu kita tambahkan satu kolom satu lagi. Kita tambahkan misalnya dengan keyword sum. Kita bisa menggunakan sum itu kan artinya kalau di Excel juga namanya nambah ya, bertambahan. Kita tambah price is, yang di sini nih, kolom yang ini nih, price each. Nah, price each, jadi harga satuan dikali itu di ini bintang sama dengan kalau kita belajar Excel, quantity order, yang di order.
quantity order. Lalu kita buat ini semacam jadi S total misalnya. Dari tabel order details grouping berdasarkan number. Jadi dia ngambil semua jumlah di grouping lalu ditambah tuh yang totalnya itu. Nah, kita ambil berdasarkan di grouping berdasarkan ini karena kita nggak ngambil ini. Kita enter. Oh, ada yang kurang kayaknya. Order ya oh sorry, quantity ordered, salah kayaknya. Coba kita lihat apa sih nama tabelnya. Oh ya, ordered quantity ordered number. Lalu kita enter. Apa yang salah ini, tekan ordered number. Ordered number, order detail. Oh ini kali ya. Oh sorry, lupa kurung. Nah, jadi dia yang ini nih menggunakan alias ya. Jadi 101 ini 100 10.100 ini totalnya ini pembelanjaan. Jadi hasilnya itu yaitu perkalian antara ini dengan ini, 30 dikali 130 ditambah 3. Atau kita bisa juga berapa sih berapa sih quantity yang sudah di order misalnya. Ini bisa juga tanpa pengalian. Misalnya kita bikin misalnya kita bikin quantity yang udah di order ya. Quantity order misalnya ini nih. Di order berdasarkan number lalu total quantity misalnya. Total quantity order misalnya ini kita nggak misalnya kita ambil yang di sum adalah berapa sih quantity yang sudah di order. Misalnya tadi quantity yang sudah di order, nah, misalnya quantity-nya itu quantity ordered nih, quantity ordered. Jadi case-nya case sensitif ya. Kalau salah kita memasukkan field-nya bakalan error. Misalnya quantity ordered. Nah, ini total quantity misalnya. Atau kita ubah jadi quantity order aja ya. Total order. Nah, ini dari tabel. Jadi cara bacanya itu select, pilih kolom atau field order number, jumlahkan order number, terus alias ini jadi quantity order ini diubah namanya jadi total ordered biar agak relevan ya, karena dia kan kita total tuh di quantity ordernya kita jumlah dari tabel order detail di grup berdasarkan order number. Jadi yang di order yang di grup ini berapa jumlah quantity itu yang kita jumlahkan gitu. Lalu kita tekan enter. Oops. Kita tekan enter. Nah, ini dia. Jadi total order numbernya yaitu 151, biar kita nggak kepanjangan ya. Mungkin kita batasi, misalnya kita kita pengen ngambil yang total ordernya misalnya cuma misalnya cuma lebih dari 500 misalnya ya. Kita cuma tinggal tambahkan sini having dengan kata kunci having. Kita mengambil semua data tadi tapi cuman hanya having ya. Having itu memiliki, yang hanya memiliki having
having, kita tadi kan buat tuh total ordered lebih besar dari misalnya 500. Kita enter ordered, jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Nah, dia cuma dikit nih ngambil. Nah, ini total mana saja yang ngambil di total ordernya segini, totalnya segini. Nah, itu di select distinct. Nah, ini kemarin kita juga udah coba ke N ya. Nah, misalnya kita mau ngambil data select distinct, itu tadi udah ya, operator select distinct itu menghilangkan duplikat dari row, tadi saya bilang bisa gunakan. Atau kita mau ngambil list cuma order number doang, misalnya kita mau nyari, kita akan gunakan data ini sebagai data acuan, misalnya kita cuma mau ngambil udah berapa sih order number yang ada. Nah, berarti kita cuma gini doang nih, kita ngambil order number yang di grup order number, lalu ini kita nggak usah nih, misalnya kita mau ngambil data apa sih order number dari yang ada. Nah, kita tinggal klik ini aja nih, select order number dari data order number di grup dasar order number. Nah, ini dia nih, ada 362 order number. Nah, yang kedua kita coba dengan N. Misalnya kita mau ngambil data N kemarin udah belum ya? Kita coba aja deh ini, karena ini tutorial latihan aja ya. Kita cuma ngambil N. N-nya saya lupa, entah di sini entah di sana ya. Di bagian di sini atau di sana, kita coba aja ya. Where ordered order number ya, number sama dengan 1100, bisa nggak nih? And kita ini aja ya, kita ngambil ini having, karena kita pakai where order number sama dengan 10.000. Tadi yang lebih dari itu apa aja ya? Misalnya kita mau ngambil data ini aja nih, 124 424 sama 425. 424 and order number 425, misalnya gitu ya. Sorry. Oh, salah nih where-nya harusnya bukan di sini. Nih, di sini, sorry. Di where order number sama dengan 10424 and order number sama dengan 10425, misal ya. Kita enter. Nah, berarti ternyata dia lebih besar, nggak lebih besar dari ini apa 500. Tapi kita hapus aja deh havingnya, kita ambil ya. Baru kita lihat berapa sih totalnya. Enter. Oh, kecil ya ternyata ya.
425. Order number 4, oh salah ya, 425 harusnya ada sih. Di datanya nggak ada, ini dia bilang. Order number 10425. Apa terlalu ini ya? Oh, kalau kita ambil satu aja gimana? Ada ini. Kalau N, apa keyword N itu di dalam kali ya? Coba sebentar saya lihat. Keyword N. Hmm, harusnya ini bisa ya. Kenapa nggak bisa ini? Coba kita coba lagi sekali lagi ya. Kalau kita nggak grouping, kita ngambil kan 0, 10, 1. Where order number sama dengan N, order number 1024. Harusnya ini bisa. Coba kita lihat. Kalau 1025 dia ada. Totalnya 427. Kalau tambah N, customer, order number, apa pakai string ya? Jangan tipe datanya string. Order number, nanti saya cek catatan lagi ya, kenapa ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita ngambil milih N, harusnya dia bisa menghitung data ini. Dari data customer, N, order number sama dengan ini, dan ini. Atau kita coba yang ininya ya, misalnya kalau kita ngelihat data yang di atas, misalnya kita mau ngambil data N quantity aja ya. Oh, misalnya kita ngambil data apa ya, data yang ininya 50 aja deh, satu buah row. Dan itu kalau nggak salah dia menggabungkan antara dua buah row, dua buah field column, 10, 24, 10, 10, 100 dan 100 misalnya ya, quantity order and quantity ordered sama dengan 50. Iya, berarti dia memang hanya mengambil data ini dan ini ke sini, apa sama gitu. Kalau dia digabung
jadi datanya itu nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi dia gabungin ada number order ini dan ini nggak bisa dia, nanti itu ada kok keywordnya nanti list in, jadi kita bisa ngambil dua data ini. Tapi kita juga bisa uh, menggabungkannya dengan cara ini ternyata, yang tadi cara ini. Lalu data yang kedua, latihan selanjutnya or ya, kita ngefilter or, tinggal kita ubah ya. Misalnya kita mau ngambil data quantity ordered, ordered ini, atau yang quantity orderednya sama dengan 50. Oh, kita nggak usah jumlahkan ya. Dia ngambil data quantity orderednya atau or dia 50, ada 101. Oh maaf, ini kita ambil aja quantity ordered, nggak usah kita jumlah ya. Nah, jadi dia ngambil data 1024 dan semua jumlah data yang dia 50, atau bisa juga kita ngambil data, jadi kita bisa apa istilahnya ya, kita milih kayak gerbang OR ya. Kalau gerbang OR itu kan cara ngingetnya gampang, itu dengan cara dijumlahkan 0 plus 1 kan 1, berarti true, di hasilnya true, apa saja diambil. Kecuali 0 dan 0 dia jadi 0 kali 0 dia jadi false. Jika dua-duanya nggak terpenuhi dia baru false. Tapi kalau salah satu ada yang terpenuhi, itu dia akan mengeluarkan data hasilnya nih 1024 diambil dan lebih, yang kurang dari 50, yang sama dengan 50. Atau kalau n itu, nah kita coba yang n tadi ya. Yang n tadi itu dia dengan cara perkalian 0 kali 1 itu 0, berarti tetap saja hasilnya false. Kalau dia 1 kali 1 baru akan tercapai true. Jadi dua buah kondisi yang kita berikan, jika dia sudah memenuhi baru dia akan mengeluarkan hasil, kalau nggak hasilnya false. Ini or, ini keyword in ya, keyword in. Nah, kalau keyword in ini kita bisa memasukkan tadi data tadi yang 1024 atau 1021. Misalnya ini nih, tadi saya salah membuat query, misalnya keyword in. Misalnya ini nih. Ini nih tadi kan nggak mengeluarkan hasil. Nah, ini nih kita mau ngambil 1024 dan 10. Kita bikin koma ya. Kita bikin koma. Lalu kita buat keywordnya yaitu in. Kita kurung, kita mau ngambil order number yang dia memiliki number 1024 dan 1025. Enter nih. Nah, oh ini masih order number ya, sorry, maaf. Kita mau ngambil data order number. Nah, ini ada diambil nih 1024 dan 1025. Tapi kalau kita mau membuat kita kuantitikan order numbernya ya, di mana order number 1024 dan 1025, lalu kita ini kan kita mau bikin in
order number ini ya. Saya tahu nih tipe datanya 1025 ini dia apakah string ataukah ini. Kita coba yang lain deh, 1023 misalnya. Dia ngambil 1025. Ordered in, tadi tipe datanya string ya. Coba kita coba 1024. Jadi dia bisa ngambil data ini. Tapi saya aneh, ini kenapa dia nggak mau ini ya. Nanti saya akan cari tahu ya untuk selectnya ini, kenapa dia nggak bisa ngambil data dua buah, mensajikan data dua buah. Padahal di sini kalau kita lihat kalau kita ngambil misalnya order number, kita delete ya, harusnya dia bisa ngambil dua buah data order number itu. Nah ini kan bisa ngambil nih. Oh mungkin karena dia ini kali, groupingnya lupa ya. Coba kita coba ya, group tadi itu keyword group by order number. Oh iya, berarti kurang keyword group number. Jadi ini kita bisa lihat nih, order number itu total ordernya berapa. Kita mau ngambil yang ini aja nih, 1024, 1022. Kita cari data, spesifik data. Lalu keyword not list in. Jadi kebalikan dari not in, berarti kita bikin keywordnya not in, berarti value nya nggak ada nih, not in. Berarti dia akan ngambil semua data kecuali 104 dan 102. Nah ini kita lihat nih, 104 itu dihilang nih, langsung lompat 421, 422 nya hilang, yang kita nggak ambil. Sampai 422 sama 423 kayaknya kita nggak ambil. Iya nih, 410 422 dan 10 423 kita nggak ambil. Itu guna data untuk yang in. Lalu between juga bisa. Between itu order number ya. Kita mau lihat range data, misalnya kita mau ngambil between nih, kita mau ngambil data between where number order, benar. Number order, lalu keywordnya misalnya kita ngambil data misalnya total ordered ya, ordered. Terus total orderednya kita mau lihat nih, ngambil between keywordnya between, di antara ya, di antara total ordered, misalnya yang kita ngambil di antara 100 sampai n, keyword n misalnya 500 aja misalnya. Bentar, ada yang salah nih. Oh ini, sorry, ininya nih kelebihan. Kita ngambil where total order yang ini ya, between 100 sampai 100. Oke, salah lagi saya nulis. Total order,
ini kan nggak ada nih alias ya, kita ngambilnya total quantity order. Dia nggak kenali karena dia ngambil itu dulu, order between 10 sama kita ngambil misalnya 10 deh, 10 sampai 50 quantity order. Nah, dia ngambil nih datanya. Atau bisa juga kita buat klausulnya ini dengan cara gini nih, dengan cara between ini kita bisa nggak ya, kita cuma eksperimen aja nih, kita sum dulu lalu kita ini kan bisa nggak nih antara 100 sampai 500. Ini cuma eksperimen ya, saya penasaran aja bisa nggak. Oh, nggak bisa, berarti dia quantity ordernya nggak bisa di sum ya. Kalau kita tadi coba yang ini where quantity order, oh sorry, salah saya, bukan quantity order tapi kalau total order harusnya bisa, tapi dia nggak mau ya. Coba kita buat quantity order, nggak ada karena dia 10 range 10 sampai 100 itu nggak ada ya total quantity. Seharusnya sih ini bisa nih. Nanti mungkin ada cara lain dengan cara penggabungan query, nanti pakai sub query. Nanti ini nggak bisa ya. Ini hanya percobaan latihan saja. Where query quantity, kalau diganti dengan total order dia nggak mau. Karena dia nggak ngebaca total order. Total order. Baik, mungkin supaya nggak terlalu panjang ya, kita baru sampai latihan between. Nanti kita coba ke like atau limit. Apa kita langsung coba saja ya. Kalau like ini cuma ngambil data ini doang, apa kayak kita like itu kan seperti ya, misalnya kita ngambil semua data yang kemarin udah coba deh kalau nggak salah, yang Joule, yang data Julian kalau nggak salah ini udah kemarin kita lihat. Kalau ini melimit data, misalnya kita mau ngambil 10 data terakhir, misalnya kita limit, jadi kayak 10 data terakhir atau 10 data ini, kayak misalnya kayak gini nih, misalnya kita ngambil semua data total order ya, kan banyak nih. Nah, sebentar, saya ini kan nih data kita group by misalnya, bisa dengan cara misalnya gini, kita cuma limit ngambil data, kita limit misalnya jadi cuman datanya cuma gimana ya, kita cuman ngambil data dari data ke 0, kita ngambil data misalnya 5 teratas misalnya atau 10 teratas, limit itu pakai T, lupa. Nah, kita ngambil data teratas. Tapi kalau kita mau ngambil 10 data teratas misalnya ya, kita harus ginikan dulu, kita order by, bisa nggak ya kita ini semacam ini lagi ya, kita coba limit kita coba saja deh, penasaran juga saya. Misalnya kita group by ini, lalu
kita tambahkan order by kita order by dulu kayaknya, limit itu terakhir. Kita order by, kita mau ngambil 10 teratas ya, kita order by total dari ordered, misalnya descending karena yang paling besar ya. Nah bisa, jadi dia apa istilahnya ngurut dulu datanya yang paling besar sampai yang kecil total order, lalu dia bakalan ngambil 10 teratas di order mana yang apa istilahnya yang paling tinggi. Atau kita juga bisa, misal kita pengen tahu ini nih perkalian jumlah, kalau kita total order ini kita mau lihat dengan harga mana sih yang paling besar gitu kan, yang menghasilkan salesnya itu menghasilin data yang paling besar. Kita bisa ngomong order by grup berdasarkan order number, lalu kita tambahkan order by ini kita total, ini dia total apa ya, total transaction aja ya, transaction kita ubah nih jadinya total transaction jangan lupa kurung, bentar. Salah tulis typo error lagi kan, maaf. Transaction detail group by transaction total. Oh ini order by-nya apa, misalnya DSC, maaf typo error. Apa lagi nih, order by total transaction order by tadi itu descending, sorry ini tadi limit, nanti kita coba ulang deh. Ini kita hanya ini harusnya bisa, ini kita ubah di sini deh, mungkin ada typo error yang saya nggak kelihatan. Total order by dikali, kita tambah aja di sini deh, price each dikali, nah ini bisa. Nah mungkin tadi ada typo error yang gak saya kelihatan, mungkin rekan-rekan yang lihat videonya mungkin kelihatan. Jadi dia bisa nih, misalnya select order lalu dikalikan dulu order mana, lalu kita bandingin ya penjualannya itu. Jadi yang 10.22 itu memang dia nggak paling tinggi di order sebanyak totalnya 773, tapi jika dikali-kali dengan harga itu yang paling banyak itu 165, yaitu total ini nih. Jika kita lihat perbandingannya, jika kita tambahkan, misalnya kita tambahkan harga price each ya, misalnya kita pengen lihat juga price each di sini, price each sama apa ya, kita gabungkan aja sum kita mau lihat nih quantity order lalu SKTY ini aja deh, ordered. Kalau kita kasih koma bisa nggak nih, kita ngetes aja ya. Nah bisa. Jadi kalau kita lihat 1025 itu dia dipesan sebanyak ini, harganya per ini nih sini, totalnya ini, lalu perkalian total harganya ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan
yang 1022 ini kan, kalau yang ini paling banyak nih 717, di total 10 122. 122 itu harganya cuman segini. Memang dia paling tinggi, cuman di hasil perkalian karena berbeda selisih harga, jadi dia tetap yang paling tinggi di 10 10 195. Lalu demikian tutorial singkat. Nanti is in ini cuman ini kan besok kita coba ya kan, supaya tutorial nggak terlalu panjang. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.